Seekor beruang coklat sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu menarik pelatuk dan menembaknya mati dengan satu tembakan. Gigi yang tajam dan cakar yang lebar, serta kulit beruangnya adalah hadiah terbaik bagi seorang pemburu. Kalau tidak suka, bisa juga berburu kambing gunung liar. Dagingnya yang empuk dan lezat membuat orang ketagihan. Inilah kehidupan di pegunungan yang didambakan banyak orang. Di Pulau Kodiak, Alaska Selatan, disinilah hidup beruang coklat terbesar di dunia. Setiap musim berburu beruang, banyak turis datang ke sini. Dan Mike adalah seorang pemandu berburu beruang. Dia mendapatkan komisi dengan mengajarkan metodenya. Karena turis membatalkan pesanan, pendapatannya menurun drastis. Untuk menyambung hidup, dia terpaksa mengalihkan perhatiannya pada rubah. Di pulau ini hidup beberapa rubah berukuran cukup besar. Bulunya yang berkualitas tinggi sangat disukai oleh para kolektor. Nilainya 3 kali lipat dari rubah biasa. Setiap kali air laut surut, rubah akan datang ke pantai untuk mencari makanan. Setelah melakukan pengamatan, Mike segera melihat seekor rubah perak. Begitu keluar dari hutan, dia langsung mengangkat senapannya. Untuk satu tembakan mematikan, biasanya harus dipastikan jaraknya 100 yard. Seiring dengan suara tembakan, dia meleset, melihat rubah yang lari, dia menembak lagi, tapi tetap tidak kena sasaran. Akhirnya hanya bisa melihatnya pergi. Mike sangat menyesali hal ini, bersiap pindah tempat untuk mencoba peruntungan. Setelah berjalan sebentar, dia melihat jejak kaki yang masih baru, mengingat hewan-hewan itu sangat licik. Mengejar secara aktif akan sulit membuahkan hasil. Cara terbaik adalah dengan menyergap. Kemudian Mike menebang beberapa pohon semak, menggunakannya untuk membangun sebuah penghalang. Karena tinggi rubah tidak cukup, ia tidak bisa melihat gerakan di balik penghalang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peluit untuk meniru suara kelinci yang terluka. Lagu yang memilukan ini sangat menusuk di tengah belantara yang sunyi, juga merupakan lagu kematian bagi rubah. Bahkan mereka akan datang dari jauh untuk menyerahkan nyawa. Mike baru memainkannya sebentar. Seekor rubah muncul di pandangannya, dia pun meniupnya dengan lebih bersemangat. Dan rubah itu, seperti yang diharapkan, berlari mendekat, tapi tiba-tiba ia berhenti. Samar-samar ia merasa ada yang tidak beres. Mana mungkin Mike melewatkan kesempatan bagus seperti ini, dengan cepat menyesuaikan bidikan dan menembak dengan tegas. Rubah itu langsung jatuh begitu tertembak. Sambil meronta, ia merangkak kembali ke semak-semak. Mike berjalan mendekat untuk memeriksa situasi. Terlihat beberapa bercak darah di atas salju. Mengikuti jejaknya langkah demi langkah, akhirnya menemukan rubah yang sudah mati. Ini adalah seekor rubah perak yang indah. Mike memegang lehernya dan mengangkatnya, keluar dari semak-semak dan melemparkannya ke tanah, mengikat salah satu kaki belakangnya dengan tali, lalu menggantung rubah itu di pohon. Sinar matahari sudah tidak banyak tersisa. Harus bergegas untuk menguliti bulunya. Gerakannya sangat terampil. Tak lama kemudian, seluruh kulitnya berhasil dikuliti. Nah, $200 sudah di tangan. Mike pulang dengan gembira membawa hasil buruannya, tapi perjalanan berburunya belum berakhir. Keesokan harinya, dia berangkat lagi membawa peralatannya. Target hari ini adalah mendapatkan daging untuk musim dingin. Berbicara tentang makanan lezat Alaska, Merti yang terbaik pastilah kambing gunung, Mears. Tapi mereka hidup di pegunungan batu yang curam. Ingin sampai ke sana sangatlah sulit. Untuk itu, Mike menyewa sebuah pesawat. Peter adalah seorang pilot berpengalaman. Setelah memuat perbekalan, mereka pun berangkat. Setelah beberapa jam terbang, mereka tiba di tujuan. Peter akan menjemputnya 3 hari lagi. Apapun hasilnya, Mike harus kembali sesuai waktu yang ditentukan. Mengambil barang-barangnya dan berjalan ke dalam hutan. Sekarang harus mencari area terbuka untuk mendirikan kemah, beristirahat semalam. Besok pagi baru berburu. Mike membersihkan sedikit area di tanah, mengeluarkan bahan tenda dan mulai merakitnya. Tak lama kemudian, sebuah tempat tinggal sementara pun jadi. Lalu mengambil sekendi air dari sungai kecil di dekatnya, kemudian memasak makan malam di tepi sungai. Ini adalah pasta buatannya sendiri. Sambil memasak, dia mengeluarkan teropong untuk mengamati puncak gunung di seberang, mencoba mencari keberadaan kambing gunung liar. Sayangnya tidak terlihat apa-apa. Sekarang pastanya sudah matang. Mike menikmati makan malamnya yang lezat. Keesokan harinya, seiring dengan datangnya sinar matahari pertama, semua makhluk memulai hari yang sibuk. Pemburu Mike pun tidak terkecuali. Hari ini dia akan mencari kambing-kambing gunung yang sulit ditangkap itu. Sayangnya, masih belum melihat seekor pun. Sekarang hanya bisa mendaki ke atas gunung, mencari target dengan mendekatkan jarak. Kambing gunung adalah hewan yang paling sulit diburu. Memikirkan harus mendaki gunung salju yang curam, membuat Mike merasa pusing. Dia dengan susah payah mendaki selangkah demi selangkah. Jejak kaki yang jelas tercetak di gunung salju, meninggalkan jejak manusia di tanah liar ini. Mendaki sampai setengah lereng, dia beristirahat sambil mengamati situasi di sekitarnya. Untungnya, nasibnya cukup baik.
beberapa ekor kambing gunung muncul di puncak. Untuk mengejar mereka, Mike berangkat lagi. Sebelum mendekati puncak, dia mengganti jaketnya dengan yang berwarna putih, lalu memakai topi yang mirip kepala kambing untuk mengecoh mereka. Kemudian Mike diam-diam tiba di puncak gunung. Seekor kambing jantan sedang menatapnya dengan penasaran. Begitu dia mengangkat senapan, kambing itu menjadi waspada dan pergi. Hari mulai gelap. Sepertinya hari ini sudah tidak cocok untuk melanjutkan perburuan. Dia harus kembali ke camp sebelum gelap. Waktu berlalu, tibalah hari kedua. Pagi-pagi sekali, Mike kembali ke Gunung Salju, dan nasibnya cukup baik. Tepat saat itu beberapa ekor kambing gunung muncul dalam pandangannya. Mike mengamati jalur pergerakan mereka. Sekitar 15 menit lagi mereka akan masuk dalam jangkauan tembak. Jadi dia tiarap dan mulai menunggu. Ini adalah pekerjaan yang menguji kesabaran. Perlahan-lahan, napasnya menjadi stabil. Manusia dan lingkungan sekitarnya menyatu. Saat waktunya tiba, kambing pemimpin muncul dalam pandangan. Tubuhnya kekar dan kuat. Mike tetap tidak bergerak. Saat rombongan besar berjalan keluar dengan santai, dia menemukan target yang ideal di antara mereka. Dan kebetulan kambing itu berhenti. Kesempatan emas, Mike dengan tegas melepaskan tembakan. Kambing itu menahan sakit yang hebat dan berlari kencang. Akhirnya, karena luka yang terlalu parah, ia jatuh tersungkur ke tanah. Mike perlahan-lahan berjalan mendekat. Kambing-kambing lainnya sudah lari tanpa jejak. Ini adalah seekor kambing jantan muda. Dagingnya empuk, target buruan terbaik. Kematiannya juga tidak akan memengaruhi reproduksi kawanannya. Mike memegang kepala kambing dan menggoncangkannya beberapa kali, agar darah di mulutnya mengalir keluar. Setelah itu dia mulai memotong-motongnya. Kambing ini bisa menghasilkan 20 kilo daging. Cukup untuk membantunya melewati musim dingin yang panjang ini. Memilah dan mengemas daging kambing ke dalam ransel. Kulit dan kepalanya diikat di bagian luar. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, dia memulai perjalanan pulang. Pepatah mengatakan, lebih mudah naik gunung daripada turun gunung, terutama saat membawa beban berat. Jika tidak hati-hati, mudah sekali terpeleset. Mike hanya bisa memperlambat langkahnya. Awalnya berjalan cukup lancar, tapi tak lama kemudian dia menemukan sebuah tebing. Seiring cahaya matahari yang meredup, dia sudah tidak punya jalan untuk kembali. Dia mengeluarkan seutas tali dan mengikatkannya pada pohon kecil di dekatnya. Menggunakannya sebagai titik jangkar, dia mulai turun perlahan. Berkat pengalamannya yang luar biasa, dia mendarat dengan selamat tanpa insiden. Dia mengambil kembali talinya, melihat ke belakang, hatinya masih merasa ngeri. Untungnya, sisa perjalanan tidak ada bahaya lagi. Membuat perburuan kali ini berakhir dengan sempurna. Beberapa waktu berlalu, Mike memfokuskan seluruh energinya pada pekerjaan utamanya. Ombak laut hari ini agak ganas. Dia tidak merasa sedikit khawatir tentang perahu nelayannya. Sebuah perahu aluminium sepanjang 35 kaki. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan atau kepiting. Saat tiba di lokasi, kabar baiknya adalah perahunya masih ada. Tapi sudah dihancurkan tanpa ampun oleh ombak. Setelah diperiksa, dia menemukan kedua mesinnya sudah rusak. Air laut sudah masuk ke dalamnya, dan semua kabelnya tercampur aduk. Ini benar-benar kecelakaan tingkat bencana, membuat Mike merasa seolah-olah tekanan darahnya melonjak. Sementara itu, musim berburu beruang akan segera tiba. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Sekarang dia mempertimbangkan untuk memindahkan perahunya ke dekat laguna. Di ujung perahu ada lubang pembuangan. Mike membersihkan area dengan sekop. Lalu dia membuka katupnya. Air laut langsung menyembur keluar dari dalam. Ini adalah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa bagian lain dari lambung kapal tidak terendam. Setelah menguras air, dia bersiap untuk memutar arah perahu agar bisa mengapung saat pasang berikutnya tiba. Setelah itu, perahunya bisa dibawa ke laguna. Untuk memutar arah, dia terus memasukkan pelampung ke bawah perahu. Dengan bantuan daya apung, perahu bergerak perlahan dan berirama, hingga haluan kapal menghadap ke arah laut. Sekarang semuanya sudah siap, tinggal menunggu air pasang. Menunggu beberapa saat hingga air pasang naik, Mike datang dengan perahu amfibi kecil. Ketinggian air pasang saat ini belum cukup, tapi dia sudah tidak berencana untuk menunggu lagi, mencoba untuk menariknya dengan perahu kecil. Sebelumnya, perahu ini hanya digunakan untuk menarik kayu. Apakah ini akan berhasil? Semuanya masih belum diketahui. Seiring perahu kecil bergerak maju perlahan, tali mulai menegang, segera terdengar suara berderit 898. Perahu kecil itu mengerahkan segenap tenaganya. Namun perahu nelayan itu tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya metode ini sama sekali tidak berhasil. Untuk mencari bantuan, dia rela merogoh kocek dalam untuk membeli 3 drum bahan bakar. Beberapa orang pertama-tama memindahkan drum bahan bakar ke darat, lalu mulai mencoba menyelamatkan perahu nelayan itu.
Kapal angkut ini memiliki tenaga kuda yang besar. Mike menaruh harapan besar padanya, tapi keadaan selalu berjalan di luar dugaan. Perahu nelayan itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Mike meminta teman-temannya untuk berhenti dulu. Dia memasukkan beberapa pelampung ke bawah lambung kapal, kemudian memulai percobaan kedua. Dan kali ini akhirnya terlihat hasilnya. Perahu nelayan yang terungkit itu meluncur deras ke dalam air, membuat Mike tanpa sadar menghela napas lega. Laguna itu terletak setengah mil jauhnya. Dia menarik perahu nelayan itu dengan perahu kecilnya, tapi saat ini air laut sedang surut. Mike menyadari kedalaman air mulai terus menurun. Dia harus berpacu dengan waktu. Jika dia melewatkannya, dia harus menunggu 12 jam, dan malam ini akan ada badai. Memikirkan ini, dia mempercepat laju sambil berdoa dalam hati. Mungkin Tuhan berbelas kasihan. Akhirnya berhasil tiba di pintu masuk Laguna. Sialnya, kesulitan pun datang menyusul. Ketinggian air di sini terlalu dangkal. Kapal berisiko kandas. Untungnya, perahu kecil Mike memang disiapkan untuk saat seperti ini. Dia menurunkan rodanya, berubah dari perahu kecil menjadi kendaraan roda 3 darat, lalu dengan sekuat tenaga menarik perahu nelayan itu sedekat mungkin ke arah daratan. Setelah dirasa cukup, dia berhenti dan menurunkan jangkar yang berat untuk mengamankannya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia bisa pulang. Perahu nelayan itu ditinggal di sini menunggu kedatangan para turis. Beberapa hari kemudian, laut tenang dan damai, cuaca sangat bagus. Mike pergi keluar untuk bersantai, sekaligus berburu beberapa unggas air untuk variasi makanan. Belakangan ini dia terus makan daging kambing, dan sudah agak bosan. Pulau Kodiak juga merupakan rumah bagi berbagai jenis burung. Mike berharap bisa berburu bebek liar untuk makan malam, meskipun banyak unggas air yang hinggap di tepi pantai. Tapi Mike tidak bisa langsung menyerbu ke sana. Hukum setempat melarang melindas burung dengan perahu, jadi dia memilih untuk menepikan perahu di arah datangnya angin, lalu mendekati target dengan berjalan kaki. Belum sempat Mike bertindak, bebek-bebek liar itu sudah terkejut lebih dulu. Satu tindakan memicu reaksi berantai, semua burung terbang. Pemandangannya cukup spektakuler. Mike tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, hanya bisa pasrah melihat mangsa empuk di depan mata terbang menjauh. Tidak mau menyerah, dia terus berpatroli. Berharap tidak menyia-nyiakan cuaca bagus yang langka ini, menepikan perahu kecilnya di pantai, lalu mulai mencari dengan berjalan kaki. Dengan berkurangnya kebisingan, terluka tapi belum mati. Mike maju dengan mengendap-endap, namun tetap saja keberadaannya diketahui oleh mereka. Mengambil kesempatan, dia menarik pelatuknya, akhirnya menyisakan satu yang beruntung. Terluka tapi belum mati, sedang berusaha keras berenang ke arah perairan yang lebih dalam. Ekspresi Mike langsung berubah. Dia harus segera mengejar mangsa ini dengan perahu. Mike tidak bisa menerima mangsa yang sudah di depan mata lepas lagi. Dia terus mengamati dengan teropong, namun hanya melihat beberapa burung laut terbang melintas. Mangsa yang terluka tadi telah menghilang. Samar-samar dia punya firasat buruk. Karena tidak rela, dia mengamati sekeliling. Ternyata dia benar-benar menemukannya. Melihat angsa itu belum mati, Mike dengan sigap menembaknya sekali lagi, membantunya mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan. Ini adalah sejenis unggas yang disebut angsa kaisar. Tidak hanya penampilannya yang cantik, dagingnya juga sangat empuk. Bisa dibilang ini adalah hidangan tingkat kaisar di antara unggas. Tapi karena jumlah mereka langka, setiap musim Mike hanya boleh berburu satu ekor. Tapi setiap kali dia akan menikmatinya perlahan untuk beberapa kali makan. Sekarang dia sudah tidak sabar untuk kembali. Tiba di kamp pada sore hari, mengeluarkan angsa kaisar dari ransonnya, lalu mulai proses memotong-motongnya. Saat ini, musim berburu beruang akan segera tiba. Pada saat itu, Mike akan sangat sibuk. Jadi sekarang adalah masa kritis untuk menimbun makanan. Daging dada adalah bagian yang paling disukai Mike. Angsa kaisar ini pun tidak terkecuali. Sisanya akan dinikmati perlahan sebagai jatah makanan harian. Setelah dicuci bersih, masukkan ke dalam panci untuk dimasak. Tambahkan juga mie dan bumbu. Bersiap membuat sup mie yang lezat, agar rasanya lebih mantap. Dia menambahkan beberapa jamur, lalu memotong bawang bombay, menuangkannya ke dalam panci dan memasaknya dengan api kecil. Waktu berlalu menit demi menit, aroma harum tercium dari dalam panci. Mike menuang semangkuk dan bersiap untuk mencicipinya. Meskipun masih agak panas, rasanya sangat nikmat, kenyal dan rasanya juga pas. Inilah hidangan lezat yang paling ideal menurutnya. Seiring musim semi tiba dan bunga bermekaran, musim berburu beruang yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Lebih dari 3.000 beruang coklat di pulau itu juga terbangun dari hibernasi. Mike kembali sibuk dengan pekerjaannya. Beruang coklat adalah hewan yang sangat agresif. Beruang jantan akan memangsa anak beruang yang belum dewasa suas. Perburuan yang terkontrol baik untuk perkembangan populasi mereka. Dan tahun ini, Mike beruntung mendapatkan satu kuota, artinya dia bisa turun langsung untuk berburu.
Sebelum berangkat, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Lokasinya terpencil, sangat merepotkan untuk membeli peluru di toko. Karena itu, Mike membeli beberapa komponen untuk membuat amunisinya sendiri. Berat setiap bubuk mesiu diukur dengan presisi hingga miligram, memasukkan bubuk mesiu ke dalam selongsong, lalu menggunakan mesin pres untuk memasang proyektil ke selongsong, dan begitulah sebutir peluru selesai dibuat. Untuk setiap peluru berikutnya, dia berusaha membuatnya seseragam, mungkin 3 atau 32. Untuk misi kali ini, dia berencana membawa 2 senapan. Sekarang perlu menguji akurasi senapannya. Dia pergi ke pantai dan mengisi senapannya dengan peluru. Ranger menembak 2 kali ke arah target di kejauhan. Dia maju untuk memeriksa hasilnya. Lubang peluru sebagian besar berada di area tengah target. Hasil ini membuat Mike sangat puas. Kemudian dia mengeluarkan senapan lainnya. Ini yang paling sering dia gunakan dan tidak perlu disetel lagi. Sekarang dia siap untuk pergi berburu, memuat semua perbekalan dan berangkat menuju tujuan. Anjing pemburunya dengan setia menemaninya. Di kedua sisi depan terbentang puncak-puncak gunung yang curam. Mereka telah memasuki wilayah beruang coklat. Mike mengamati sekeliling, mencari pemenang hari ini. Setelah hibernasi, beruang coklat akan datang ke pantai untuk mencari makan. Dia berencana mencari tempat datar di sekitar untuk mendirikan kemah dan menunggu selama 2 minggu. Sampai bertemu dengan target yang memuaskan, dan tempat di depannya ini sangat sesuai dengan kebutuhannya. Sekaligus ada mata air yang mengalir dari gunung, langsung menyelesaikan masalah air tawar. Selain itu, pemandangan di sekitarnya sangat indah. Mike dengan cepat mendirikan tenda. Tepat pada saat itu, dia melihat sejenis tanaman, dikenal sebagai cow parsnip. Ini adalah salah satu makanan utama beruang coklat. Dalam beberapa hari, seluruh gunung akan ditumbuhi tanaman ini, hamparan hijau yang sangat indah dipandang. Selanjutnya, dia bersiap untuk mengamati sekeliling. Dia fokus mengamati puncak gunung di kedua sisi. Usahanya membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, dia melihat seekor beruang coklat. Namun, ini adalah beruang betina. Peraturan setempat tidak mengizinkan perburuan beruang betina. Mike terpaksa melanjutkan pencarian, berharap bertemu dengan beruang jantan dewasa yang besar. Tak lama, dia menemukan satu di pantai. Untuk penamatan yang lebih baik, Mike memilih untuk mendarat dan berjalan ke arah beruang coklat itu. Gerakannya cukup lambat. Keduanya bisa bertemu kapan saja. Mike menahan napas, berusaha mengidentifikasi jenis kelamin beruang itu. Seperti yang diduga, itu adalah beruang jantan berukuran besar. Dia langsung memutuskan untuk memburunya. Agar bisa membunuhnya dengan satu tembakan, dia perlu menunggu beruang itu berada dalam jarak 50 yard. Namun, si beruang masih belum mencium bahaya yang mendekat. Detak jantung Mike tanpa sadar semakin cepat. Tepat pada saat itu, beruang itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah mencium aroma bahaya. Berbalik dan bersembunyi di area bayangan, Mike tetap tiarap di tempatnya, bermain adu siasat dengannya, dan penilaiannya benar. Terlihat beruang itu melarikan diri dengan sangat cepat. Mike sangat menyesal atas kesempatan yang terlewat ini. Dia hanya bisa kembali ke kemah dengan lesu. Tanpa terasa, seminggu telah berlalu dan Mike belum bertemu lagi dengan mangsa yang memuaskan. Hari ini dia berencana untuk memperluas jangkauan patrolinya. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan jejak beruang coklat. Mengambil teropongnya untuk mengamati, terlihat di lereng gunung seekor induk beruang dengan 3 anaknya. Sangat jarang melihat induk yang bisa membesarkan 3 anak sekaligus. Mike tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih lama. Setelah itu, dia memilih untuk melanjutkan perjalanan. Dia duduk di pantai untuk terus mengamati. Dan kali ini, akhirnya dia menemukan sesuatu. Seekor beruang coklat besar muncul di hadapannya. Pantatnya yang besar dan lebar adalah ciri khas beruang jantan. Ini juga target ideal yang sudah lama ditunggu Mike. Dia segera mulai bergerak, bersiap untuk mencegatnya di depan. Medan di sepanjang jalan sangat berat. Harapan di hatinya memberinya keberanian untuk mengatasi semua kesulitan. Bahkan jika harus patah kaki, dia tidak akan ragu. Entah kenapa, angin kencang tiba-tiba bertiup di gunung. Mike berdiri di tepi tebing dengan hati berdebar. Dia sedikit takut untuk melihat langsung ke bawah. Tapi dia sudah tidak bisa mundur lagi. Dia harus menyelesaikan pertaruhan besar ini. Setelah bersusah payah, dia akhirnya tiba di pantai dengan selamat. Setelah sekian lama, beruang coklat itu mungkin sudah pergi dari sini. Sekarang semuanya tergantung pada keberuntungan Mike. Beberapa burung air berkumpul di pantai. Mereka berkicau tanpa henti. Pengalaman memberitahu Mike untuk melihat ke arah sana. Benar saja, dia melihat beruang coklat yang diincarnya. Dia bergegas ke sana diam-diam. Beruang itu sedang menunduk menikmati makanan laut di seberang. Saat ini, kewaspadaannya sedang rendah. Tapi Mike tetap tidak berani lengah. Dia merangkak ke bawah pohon besar.
Jarak ini tepat berada dalam jangkauan tembak. Mike menyiapkan senapannya dan beruang itu masih terus mendekatinya. Ini berarti tingkat keberhasilannya meningkat drastis. Begitu beruang itu berhenti, Mike langsung menembak. Tembakan itu langsung membuat semua burung laut terbang ketakutan. Dan makhluk raksasa itu sudah tergeletak di tanah. Mike mendekat perlahan, tidak berani lengah sedikit pun, untuk memastikan beruang itu benar-benar mati. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya. Melihat tidak ada reaksi, barulah Mike menyimpan senapannya dan mengagumi buruannya dengan saksama. Baru pada saat inilah dia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi. Dia benar-benar berhasil memburu beruang coklat sekelas raja hutan. Ini juga menjadi salah satu momen terpenting dalam hidup Mike. Baik itu giginya yang tajam, maupun cakarnya yang lebar. Semuanya akan menjadi trofi terbaiknya. Sekarang dia bisa pulang membawa hasil kemenangannya.